Oke, mungkin kamu mau ini dalam in English atau di bahasa Indonesia aja? Mungkin nanti aku mix sih. Aku Oke, usahain pakai English. oke. Maybe you please introduce yourself first. Oke, Putri. Okay, sure. My name is Putri Maharani. You can call me Pupu. I'm currently in second semester, majoring in digital business at Jakarta State University. I have a strong enthusiasm for creating visual appealing, make some impactful design, branding, and also time management skills to ensure the project will from start to finish based on goals, achievement, and prioritize. This is my work overview for my. Oke Kak, aku boleh minta ulang nggak? Aku nervous. Boleh, 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 Oke oke. boleh. Okay, my name is Putri Maharani. You can call me Uti or Pupu. I'm currently in second semester, majoring in digital business at Jakarta State University. I have a strong enthusiasm for creating visual appealing, make some impactful design, and branding, and also time management skills to ensure the project during from start until finish with tools. It's like Google Workspace or anything else. And I will do best to conduct the interview in English, but if there are a part that I find I'm more comfortable, I'm switch to Indonesian. I appreciate your understanding. Oke, sekarang apa aja sih kesibukan yang sekarang kamu jalani? So, kesibukan aku selain ada tugas perkuliahan sih, aku lagi ngejalanin sertifikasi graphic design, kursus graphic design dan UX design di web, dan pelatihan semacam les kayak gitu. Dan kesibukan aku ngelanjutin project-project dari dosen yang masih berhubungan dengan graphic design. Oke, based on your activities, how you manage your time and energy? Oke, based on my activities, biasanya aku memanage-nya dengan membuat dari Google Calendar, atau aku prioritaskan yang mana kegiatan aku yang lebih dekat akan aku kerjakan terlebih dahulu, dan cara aku buat tahu dari yang mana aku harus prioritasin berdasarkan deadline-deadline yang sudah diberikan. Oke, oke, boleh dong sebutin SWOT analisis kamu? SWOT analyze aku, yang pertama dari strong dulu, aku perfectionist. Yang kedua, aku mudah beradaptasi, I'm adaptable, mau di lingkungan baru ataupun lingkungan yang nggak aku tahu gimana. Dan yang ketiga, aku punya niat untuk belajar yang kuat. Selagi aku mau untuk berusaha, pasti aku akan bisa buat survive hal itu. Lalu ke weakness. Weakness aku adalah aku ketat terhadap waktu. Ketat terhadap waktu ini bisa menjadi pisau bermata dua. Jadi kadang aku masih belum bisa mentoleransi untuk hal-hal yang mungkin di luar yang udah sesuai jadwal dan itu nggak terlaksana. Jadi beberapa orang mungkin menganggap itu hal baik dan mungkin beberapa orang menganggap itu bukan hal baik. Lalu opportunity aku memiliki skill untuk di bidang kreatif tentunya, dan juga untuk memanajemen waktu, dan saya memiliki kemampuan tersendiri dan keunikan tersendiri dalam bidang desain yang saya kuasai. Dan untuk traits-nya, mungkin banyak di luar sana orang-orang yang memiliki skill seperti saya, tentunya di bidang desain, dan itu membuat saya sebelumnya merasa insecure tentang ancaman ini, tapi saya bisa untuk
melaluinya dengan memperkuat portofolio saya dan belajar lagi dan lagi. Apalagi ditambah saya sedang, melakukan sertifikasi graphic design untuk memperkuat branding diri saya dan kepercayaan orang lain terhadap apa yang saya punya. Dan yang terakhir, eee, mungkin, AI yang menjadi ancaman saya karena perlu diketahui AI ini sudah sangat maju sekali dan saya pernah memiliki pengalaman di bidang graphic design saat desain saya digantikan oleh desain dari AI. Nah, dari sana saya memiliki cara pandang baru terhadap kemampuan saya. Hal itu jujur untuk saya sendiri sebagai seorang graphic design merupakan hal yang sangat menyedihkan ketika desain saya digantikan oleh AI itu. Tapi saya bisa melihat, oh kekurangan saya di sini dan saya menjadikan hal itu untuk saya maju ke depan dan apa yang saya miliki. Okay, very good, Putri. Um, jump to the next question. Uh, menurut kamu lebih penting mana? Work fast and the result is not very good, but you have or prefer work very slow, but the result is very great. Eee, it depends on the project sih, Kak. Semisal kan kita punya deadline mepet, cuma kita harus dikerjakan dalam waktu yang cepat. Tapi karena profesionalitas kita nggak mungkin membiarkan hasil kita yang, nggak sesuai kualifikasi kita kan. Tentunya lagi as a graphic design pasti kita, memiliki tim yang bisa kita ajak untuk berkonsultasi atau, memberikan saran terhadap apa yang kita buat dan tentunya saya bisa memas saya pas saya akan memastikan lagi kepada orang-orang apakah ini cukup ataukah ini, kurang, ada di mana kurangnya akan saya terus perbaiki selagi masih ada. Jadi saya akan membagi-bagi waktu tentunya saat mengerjakan deadline yang mungkin sedikit mepet, tapi saya lebih prefer ke arah, lama bekerja tapi, tidak lama, it's not very slowly but sure, tentunya sih, Kak. Okay, so you choose the takes a little bit longer Iya. time. Okay, so next question. Kalau kamu dikasih tugas dengan info atau petunjuk instruction yang sangat minim, gimana cara kamu menyelesaikannya? Heeh. Di case the instruction-nya minim tuh biasanya akan saya tanyakan lebih lanjut mengenai detailnya, atau mungkin itu tentang pembahasan atau tugas yang general akan saya cari sendiri resource-nya, lalu akan saya tanyakan bagaimana details, apakah maunya seperti ini atau mungkin itu instruction-nya based on tim dari kita, akan saya tanyakan lebih lanjutnya sih, Kak, dan tetap saya pantau dari berbagai media yang ada. Oke, next question. Kalau kamu dikasih responsibility yang itu bukan job desk kamu dan bukan keahlian kamu, gimana kamu cara nanggepinnya? Jika aku dikasih responsibility yang memang mungkin bukan di area kebiasaan aku, saya yakin orang yang memberikan tugas itu sadar, di mana saya dan kualifikasi saya tepatnya ada di bidang mana. Jika tugas itu diberikan kepada saya akan berusaha untuk belajar dan mungkin akan bertanya kepada yang lebih expert dari saya, dan saya tetap menyelesaikan tugas tersebut dengan cara saya tetap berkomunikasi dan bertanya bagaimana baiknya tentang proyek yang saya lakukan ini. Oke, next following question will be about student Axios Jakarta. Oke, so what do you know about student Axios Jakarta? Sedang AXIO Jakarta ini awalnya saya tahu dari Bang Zaim, karena dulu saya sempat ikut seminar dari Bang Zaim tentang time management dan beliau
sempat mention tentang student XCO ini di awal-awal saya masih jadi mahasiswa baru. Dari tahun awal saya masuk perkuliahan, saya udah punya pikiran dan punya dedikasi tentang organisasi ini dan mencari tahu lebih lanjut lagi. Setelah saya cari tahu lebih lanjut lagi, student CEO ex-CEO Jakarta ini berkonsen kepada, eee, organisasi yang akan menjadi akselerator untuk mahasiswa baru untuk menjadi pemimpin di bidang bisnis, dan student ex-CEO ini menjadi forum atau wadahnya mahasiswa-mahasiswa yang berada di Jakarta ini untuk Mmm, menekankan jiwa leadership dan memperluas networking antar sesama mahasiswa maupun di bidang industri. Dan saya juga merasa student XCO ini selinear dengan visi dan misi saya. Ya, tagline dari student XCO ini learn, share, dan impact ya. Dan itu sangat sesuai sekali dengan, goals saya, yaitu belajar untuk dibagikan dan berdampak. Jadi apa yang saya pelajari akan saya bagikan, tidak hanya untuk saya bermanfaatnya, tapi untuk orang lain juga. Oke, Putri, very good. Next question, mungkin apa sih yang bisa kamu kasih, innovation or contribution yang bisa kamu kasih ke student XCO Jakarta? Kontribusi yang bisa saya kasih ke student X CEO Jakarta ini ya adalah ability yang saya punya, kemampuan saya, dan dedikasi saya untuk organisasi ini. Saya akan put 100 effort to this organization. Apa yang saya pelajari akan saya bagikan dan saya akan mempelajari dari teman-teman yang ada di student X CEO ini. Saya tipikal orang yang 100% akan memberikan, eee, diri saya kepada organisasi ini, versi terbaik dari diri saya. Dan saya akan berkontribusi secara maksimal melalui, projek saya, apa yang akan saya pegang, maupun dalam bidang desain maupun operation. Oke, sekarang aku mau tahu dong skala prioritas kamu dari kuliah, pertemanan, student XCOs, dan organisasi lain. Diurutin ya. Oke, prioritas saya yang pertama tetap di perkuliahan, di bidang akademik, yang kedua, di student X CEO, yang ketiga organisasi, eee, organisasi lain, yang keempat baru teman-teman. Eee, Kenapa saya memilih urutan tersebut dikarenakan yang pertama akademik, karena saya sejatinya adalah mahasiswa yang harus bertanggung jawab terhadap nilai saya sebagai pembaktian saya kepada orang tua. Yang kedua, saya memilih studi ex-CEO diletakkan di nomor 2 karena saya berkomitmen untuk organisasi ini dengan baik. Dan yang ketiga, organisasi lain. Organisasi lain ini, berhubung saya belum ada organisasi di jangka panjang, saya masih, berkelit dengan projek-projek yang diberikan dosen, saya masih bisa, memegang semuanya, untuk saat ini. Dan yang terakhir, saya menaruh pertemanan di nomor 4 dikarenakan saya yakin baik di dalam organisasi manapun ataupun organisasi student XCO ini, tentunya berteman itu sudah hal yang wajar, dan mungkin saya sudah akan mendapatkan teman-teman di sini. Jadi, akan tetap saya sempatkan untuk keempat prioritas saya. Oke, selanjutnya bakal ada pertanyaan yang mengenai kreatif asosiatif ya. Putri. Oke, Bu, bisa sebutin nggak sih pencapaian atau sebuah proyek besar yang pernah kamu dapat gitu, yang pernah kamu selesain? Oke, proyek besar yang pernah saya selesaikan itu yang pertama, saya bisa, 3D rendering dari SketchUp. Jadi saya, pernah mendapat project membuat kitchen set dan, tempat tidur. Itu, project yang terbesar yang saya dapatkan. Yang kedua, saya pernah berkesempatan meng-handle,
acara, eee, makrab di awal-awal tahun kuliah saya sebagai desainer. Jadi saya membuat merchandise dan segala desain yang ada di acara tersebut. Dan yang terakhir, mungkin saat saya memegang Instagram fakultas saya dan, prodi saya. Oke, baik. Selanjutnya aku mau nanya dong, misalkan kamu lagi ngalamin kreatif block atau kayak lagi sulit atau mentok gitu kreatifnya. Kira-kira apa sih yang biasa kamu lakuin? Biasanya yang saya lakukan, ketika saya lagi mengalami creative block atau misalkan burnout saking banyaknya deadline tentang desain, biasanya saya, butuh waktu untuk sendiri atau me time. Biasanya saya pergi ke perpustakaan untuk, menjernihkan pikiran saya agar bisa lebih fresh dan biasanya, di saat saya merasakan seperti itu, saya quality time juga bersama teman-teman dan keluarga saya. Jika saya sudah merasa oke dengan hal itu, saya akan bisa melanjutkan tugas-tugas project saya selanjutnya. Oke, selanjutnya aku mau nanya, coba dong jelasin langkah-langkah kamu brainstorming suatu ide yang hasilin karya-karya kamu. Tolong dijelasin apakah pekerjaan desain itu seperti apa yang biasanya kamu lakuin. Oke. Biasanya untuk brainstorming saya mencari inspo-inspo desain melalui Freepik, melalui Pinterest, melalui, desain bahkan Instagram. Saya melakukan, eee, saya mencari inspirasi melewat media-media yang telah ada, bahkan saya mencari, inspirasi melalui AI yang sudah ada. Jadi akan saya, eee, bu gabungkan lagi, model-model desain yang akan saya buat dari info-info yang saya telah kumpulkan. Biasanya saya, membuat suatu desain atau suatu karya dengan memikirkan dari kombinasi warna, konsumen behavior, dan target audience. Khususnya semisalkan, saya mengambil case, di sini project saya untuk remaja atau misalkan orang tua. Di remaja ini saya menggunakan warna-warna yang mungkin sedikit cheerful atau mungkin yang menarik. Jika untuk semacam korporat atau misalkan dalam bisnis, mungkin saya lebih menggunakan desain yang lebih profesional yang telah ada paletnya, yang telah disediakan dari brand guidelines. Biasanya saya membuat brand guidelines dibantu oleh content planner, dan juga, biasanya, untuk masalah, mmm, jenis desain, saya mengikuti keinginan dari, klien. Oke, selanjutnya apa sih strategi kamu yang kamu gunain buat tetap produktif di saat-saat kamu yang sedang sibuk atau banyak requestan video desain? Kira-kira apa yang ngebuat kamu tetap keep up dan produktif? Yang membuat saya tetap keep up dan produktif itu biasanya dukungan dari orang-orang terdekat dan memori saya tentang cara saya untuk mendapatkan project ini dan mendapat kepercayaan dari klien serta teman-teman itu adalah hal yang tidak mudah. Jadi saya tidak bisa langsung lepas dari tanggung jawab saya untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi saya akan terus mengingat itu sebagai bahan untuk memotivasi saya sampai ke titik ini sebagai learner. Dan kira-kira apa strategi kamu ketika kamu mendapatkan banyak requestan desain atau video, apa yang bakal kamu lakuin? Biasanya, akan tetap saya lakukan dengan cara, saya biasanya membuat matriks job desk yang akan saya lakukan melalui Excel dan Notion biasanya. Jadi saya akan mengkotak-kotakan sesuai tanggal yang mana yang akan saya kerjakan duluan agar saya tidak burn out dan mengalami design block dalam
pelaksanaan pekerjaannya. Jadi saya sudah tahu mana yang akan saya kerjakan lebih dahulu, yang mana yang harus membutuhkan perhatian lebih dalam proyek-proyek tersebut. Oke, Putri. Em, Mungkin sekarang aku mau ngasih tahu karena kita as a graphic designer, as a creative associative, bakal ada praktek desain. Oke, aku bakal aku kasih briefnya di chat. Oh, tunggu, belum aku kirim. Oke, ini briefnya dan di situ udah ada color palette. eh untuk fontnya sebenarnya kalau kamu gak ada yang itu nggak apa-apa, pakai yang lain. Tapi diusahain color palette-nya tetap yang itu. Dan tentang Independent Day. Oke, mungkin kamu bisa share screen? Kamu lagi pakai laptop? Sebentar ya, Kak. Ini ya, Kak. Iya, itu briefnya. Kamu biasanya Mhm, desain pakai apa? aku biasanya desain pakai Figma, Canva, AI, PS. Biasanya sih Oke. buat aset, kadang aku pakai di AI. Cuma kalau misalkan desain-desain simple, aku pakai Figma or Canva. Oke, di sini aku bebasin ya pakai apa aja. Mhm. Dan waktunya dimulai dari kamu ngebuka aplikasi desain yang kamu pakai. Oke, 20 menit ya, Putri. oke, sebentar, Kak. Itu mana ya? Sebentar. Ukuran layoutnya gimana, Kak? Itu dibebaskan ke kamu ya. Tapi kalau Oh, bisa sesuai IG story. oke. Udah aku itu ya, Kak. Oke, baik.
Oke, Putri, time is up. So, Oke. mungkin bisa langsung di-save, terus dikirim di chat ya. PDF atau JPEG aja. JPEG aja? Oke. Udah aku kirim ya, Kak? Lagi loading. Oke, sebentar aku save dulu. Oke, kamu bisa stop share screen ya? Udah. Oke, terima kasih Putri. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Hmm. Oke, ini ada additional question. Kamu bisa bayangin, kamu sudah hampir menyelesaikan 90% atau 80% dari sebuah proyek desain dan video kamu, tapi tiba-tiba pimpinan kamu, manajer kamu meminta perubahan yang besar uh, buat konsep tersebut. Bagaimana kira-kira kamu menangani permintaan ini dan apa yang bakal kamu lakuin buat memastikan bahwa perubahan ini tuh dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan kualitas dan deadline proyek juga. Biasanya saat desain udah mau jadi 80% dan pastinya kita bakal nunjukin ke project manager tentang hasil desain kita dan mungkin ada case yang tadi kakak jelasin mau dirombak abis dari awal ya. Nah biasanya kalau misalkan saya berada di situasi seperti itu, saya berusaha untuk memberikan saran atau alternatif lain dengan cara memberikan referensi desain lain dan membantu meyakinkan bahwa ada jalan lain daripada untuk merombak dari sampai ke konsep dari akar-akar konsep tersebut. Tapi jika tidak memungkinkan, akan tetap saya kerjakan dengan rekan-rekan setim saya agar tetap mendapat performance yang baik dalam tim. Sih, Kak. Oke, oke, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ada trivia question. Jadi eh, kita nggak ada yang salah benarnya. There is no right, there is no wrong in this question. So let's jump to the question. Okay. If you were given an elephant and couldn't sell it or give it away, what would you do? Sorry, Kak. Boleh diulang? Okay. If you were given an elephant and you couldn't sell it away or give it away, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Maaf, Kak, putus-putus di sini lagi hujan. Oke, mungkin eh, misalnya kamu kasih gajah nih, kamu nggak bisa dijual atau nggak bisa kasih ke orang lain, kira-kira bakal kamu apain? Hmm. Ke- Kalau aku dikasih gajah, nggak bisa, bakal tetap aku ada, tetap aku pelihara di rumah dan bakal aku rawat karena nggak bisa diapa-apain ya aku maintenance.
dan aku let it grow secara yang baik dengan cara aku. Oke, di sini juga ada maaf sebelumnya, Putri. Di sini ada temen aku, Ami, as a manager branding juga. Dia mau menanyakan eh, suatu hal ke kamu. Oke, thank you, Fajar. Aku curious about your experience aja sih. Kalau semisal kayak kamu ditantang untuk belajar software baru, entah itu untuk desain, or motion graphic, or video, tapi aku kasih waktu kamu kayak 2 minggu. Apa gimana cara kamu menanggapi itu dan apakah kamu akan mengiyakan dan berusaha atau nego lagi atau gimana? Tentu aku bakal ngeusahain untuk aku bisa berusaha belajar software baru itu dengan teman-teman yang aku punya dan gimana cara aku belajar lewat media yang udah ada. Dan pastinya untuk motion graphic tentang software-software Adobe itu nggak jauh beda. Dan saya yakin pasti saya bisa menguasai dalam waktu yang telah ditentukan. Dan sekiranya saya telah memiliki basic untuk hal tersebut. Ada pertanyaan lain. Kalau semisal kayak kamu dan teman setim kamu not tidak baiklah hubungannya, tapi kamu kayak gak, ada tugas kamu yang kamu gak bisa menyelesaikan itu. Kamu apa yang akan kamu lakukan gitu kayak apakah kamu reach out ke temanmu untuk backup apa gini? Yang pertama, sekiranya hubungan yang tidak baik di antara organisasi itu tidak boleh, karena urusan pribadi, urusan organisasi adalah urusan organisasi. Jadi saya telah menerapkan boundaries yang harus memang ada untuk mencegah hal-hal tersebut. Jadi kemungkinan yang akan saya lakukan jika saya berada di case tersebut adalah saya me-reach out teman saya, akan saya tanyakan dari akar permasalahan yang sebelumnya, konflik yang telah ada di antara saya dan dia, lalu saya akan menjelaskan POV dari saya dan saya akan mendengarkan juga POV dari dia agar sebelum saya melanjutkan tugas atau proyek yang akan dilakukan, saya telah tahu dan berhubungan baik dengan dia agar menjalankan sesuatu di dalam organisasi berjalan dengan baik, dengan kerja tim dan komunikatif yang kuat. Okay. Your answer, I'm satisfied. Um, I think kayaknya udah deh pertanyaan dari aku. Mungkin mau Fajar mau lanjut lagi atau Oke, mau boleh boleh boleh. Udah, oke. Oke Putri, baik. Hmm, Lebih kita masuk ke additional information. Putri, misalkan apa kamu bersedia? Misalkan kamu dipindah ke divisi yang kamu nggak mau, Putri? Saya bersedia karena saya tujuan untuk masuk Student XCO ini adalah untuk belajar lebih banyak mengenai dunia bisnis maupun dunia organisasi. Jadi saya tidak masalah jika saya ditempatkan di divisi mana, saya akan tetap belajar di bagian manapun. Oke, baik. Kamu ada working hour atau jam pulang gitu nggak? Misalkan jam 10 maybe atau berapa? Oh, ada sekitar jam 11, sekitar jam 11 malam, Kak. Oke, untuk working hour. Ya, working hour-nya dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Putri. Kamu bersedia nggak ya misalkan diharusin bayar setup cost sebesar 150.000? Oh, bersedia, Kak. Oke, baik. Oke Putri, mungkin ada yang ingin kamu tanyakan sebelum kita mengakhiri Zoom ini? So far gak ada sih, Kak. Udah clear, aku udah baca-baca sebelumnya. Oke, baik Putri, very aku good.
Aku boleh motong dikit. Boleh, Ami, boleh. Oke, satu pertanyaan lagi, satu aja. Em, Nanti what if setelah kamu jadi associate kita, terus teman setim kamu ini mati ya atau hilang gitu. Kayak tugasnya terabaikan, dia di chat gak dibales, tapi dia juga kayak masih banyak tugas yang harus dikerjakan dan itu bikin tim kayak kinerjanya juga terhambat. Apa yang akan kamu lakukan? Yang saya lakukan pertama-tama tetap mencari tahu dia di mana dan reach out dia dan memikirkan beberapa kemungkinan apakah dia merasa terkucil di dalam tim atau merasa tidak dianggap atau di dalam tim ini memiliki self belonging yang kurang atau misalkan semisal saya menjadi leader of the team dan saya kurang mengayomi dan kurang merangkul dari tim saya, harus ada yang dievaluasi karena hal seperti itu sangat tidak menguntungkan bagi performance dari tim-tim saya. Akan saya coba ajak bicara atau mungkin lewat dari teman-temannya akan saya tanyakan gimana sih atau misalkan ada keresahan atau tidak nyaman di lingkungan tim kami. Gitu sih, Kak. Oke, oke. Eh, Oke, cukup dari aku. Thank you buat jawabannya. Oke, sama-sama, Kak. Oke, Putri. Everything is clear, right? Gak ada yang Oke, perlu ditanyain lagi? oke, so far aman, Kak. Oke, baik, Putri. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyain lagi, it's time to end the Zoom, oke? Oke. Bye-bye, Putri. Oke, thank you ya, Kak, for the opportunities. Oke, thank you buat waktunya, Putri. Terima Iya, kasih. thank you. Stop record, stop record. Stop Tunggu. record, stop record.